Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saya atas nama Habibullah Tanjung yang akan sebagai presenter pada video hari ini dan narasumbernya atas nama Abdi Syahputra Sagala. Mungkin singkat aja mukadimahnya, langsung saja kepada Abdi Syahputra sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang apa itu pelayanan haji dan umroh. Kepada Abdi Syahputra, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah praktikum manajemen haji dan umroh, Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Saya Abdi Syahputra Sagala dengan NIM 0104191017 akan laksanakan tugas berupa video tentang penjelasan kepergian perjalanan haji dan umroh. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu ialah tahap atau persiapan yang akan disiapkan oleh calon jamaah haji. Yang pertama, mental dan fisik. Untuk mendapatkan bekal mental dan fisik yang cukup sebelum berangkat ke tanah suci, jamaah haji harus menyiapkan beberapa hal di bawah ini. A. Memperbanyak istighfar, zikir, dan doa dan bertaubat. B. Menyelesaikan semua masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab pada keluarga. C. Menyambung silaturahmi dengan sanak keluarga dan kawan-kawan. D. Mempelajari manasik atau tata cara ibadah haji dan umrah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. E. Membiasakan pola hidup sehat agar mudah melakukan ibadah haji dan umrah. Lanjut, yaitu tentang larangan ibadah haji. Adapun ibadah haji itu ada hal-hal yang dilarang, yaitu memakai pakaian transparan, tipis dan ketat hingga menampakkan lekuk tubuh. Yang kedua, membawa air dan menyimpan barang bawaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbangan. 3. Memasukkan benda-benda tajam di dalam tas. 4. Menyimpan uang di dalam tas koper karena besar kemungkinan akan hilang dan sebagainya. Yang ketiga, kiat-kiat meraih haji yang mabrur, yaitu A. Meneguhkan niat yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. B. Menghindari perbuatan sum'ah atau mencari popularitas. C. Membekali diri dengan bekal takwa. D. Menggunakan biaya yang halal. E. Membekali dengan hati yang bersih. F. Melaksanakan semua rangkaian haji dengan tertib. G. Mengendalikan hawa nafsu selama di perjalanan haji. Lanjut, yaitu bimbingan manasik haji. Yang keempat, jamaah haji harus bimbingan terlebih dahulu. Adapun rangkaian bimbingannya: A. Jemaah haji mendapatkan kuota tahun berjalan akan mendapatkan buku paket bimbingan manasik haji. B. Bentuk bimbingan diberikan dalam dua sistem, secara berkelompok dan secara massal.
C. Bimbingan kelompok dilaksanakan di kecamatan oleh jajaran kantor. D. Sistem bimbingan massal dilaksanakan di kabupaten. E. Terakhir, jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. Tadi ada yang keempat, lanjut yang kelima, pembinaan kesehatan. Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk dalam urutan berikutnya haruslah menjaga kesehatan hingga nanti pada saat keberangkatan tubuh optimal dan sehat. Yang keenam, pengelompokan. Pengelompokan ini terdiri dari beberapa hal. A. Sebelum berangkat rombongan, jemaah haji dibagi dalam kelompok berdasarkan pembagian domisili. B. Setiap 11 orang jemaah haji dikelompokkan dalam satu regu dan setiap 4 regu 45 orang. C. Penugasan ketua regu dan ketua rombongan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Bagian B, saya akan menjelaskan tentang kegiatan sebelum berangkat haji. Sebelum berangkat haji ke Tanah Suci, setiap jamaah hendaknya menjaga kondisi kesehatan yang seperti yang telah saya jelaskan tadi di atas, mengonsumsi makanan yang bergizi agar kiranya kuat dalam melaksanakan ibadah haji nanti, merawat kebugaran fisik, tentunya mental. 2. Selama perjalanan dari rumah hingga ke asrama haji embarkasi sebelum berangkat dari rumah, setiap jamaah hendaknya mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. 3. Di asrama haji embarkasi, apa sih yang akan dilakukan? Yaitu A. Saat datang di asrama haji embarkasi, setiap jamaah diwajibkan menempati akomodasi yang telah disediakan dan hanya menerima konsumsi yang disediakan panitia penyelenggara. B. Selama tinggal di asrama haji embarkasi, setiap jamaah diwajibkan menempati kamar yang telah disediakan pula. Lanjut C. Selama menetap di sana, janganlah membuat kegaduhan, namun tertib dengan teman-teman atau jemaah haji yang lainnya. 4. Berangkat menuju bandara embarkasi. Ketika berangkat menuju bandara embarkasi, setiap jemaah hendaknya menaiki bus dengan tertib dan teratur. 5. Di bandara embarkasi. Nanti pula di bandara sana turun dari bus dengan tertib dan teratur, memperhatikan tas tentengan atau segala bawaan seperti paspor dan sebagainya tidak tertinggal di dalam bus. 6. Pesawat diterbangkan. Selama pesawat terbang ada aturan-aturan yang harus diikuti. Contohnya sana melarang merokok, berjalan ke sana ke sini, menghidupkan handphone dan sebagainya. Kunci atau inti dari penjelasan saya pada kali ini ialah hendaknya tertib dari awal hingga akhir haji itu harus dilaksanakan dengan tertib, ikhlas, dan paling penting lillahi ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah paparan dari narasumber kita yang itu Abdi Saputra Sagala. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diamalkan oleh teman-teman semua. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf atas kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.